Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak generasi hebat, generasi milenial. Kali ini kita akan belajar di tema 9 menjelajah angkasa luar. Pembelajaran yang kedua, subtema 2 benda, angkasa luar dan rahasianya. Untuk mobile yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini adalah sebagai berikut. Kita lanjut saja ke fokus materinya. Ayo membaca fakta tentang bintang jatuh. Ketika kita sedang memandangi langit malam yang cerah bertabur bintang, mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat. Tetapi benarkah itu benar-benar bintang yang jatuh? Mengapa disebut bintang jatuh? Sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk meteorit. Meteorit tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Jadi bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali. Tidak ada bintang yang dapat jatuh. Meteorit adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteorit mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter. Jika meteorit berukuran lebih kecil dari sebutir pasir, para astronom menyebutnya sebagai debu antar planet. Tapi jika meteorit itu berdiameter lebih dari 10 meter, para astronom menyebutnya sebagai asteroid. Meteorit disebut juga bintang berekor. Ketika meteorit memasuki atmosfer bumi, ia akan membentuk ekor terang di belakangnya. Ekor atau garis terang di belakangnya disebabkan oleh meteorit yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan dengan atmosfer ditambah kecepatan yang tinggi ketika meteorit memasuki bumi menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar. Meteorit yang berpijar tersebut tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak atau bintang jatuh. Masih ingatkah kamu tentang asteroid dan sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Asteroid berjumlah sangat banyak dan besar. Asteroid tersebut tertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Para ahli menduga ada sekitar 30.000 asteroid yang berada di sabuk asteroid. Asteroid juga diduga sebagai planet yang tidak jadi. Oleh sebab itu, ukuran diameternya bervariasi antara 10 meter hingga 30 km. Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet, tetapi berukuran lebih besar dibanding meteorit. Nah, itulah tadi adalah benda-benda langit selain planet, yaitu ada meteorit dan juga ada asteroid dan juga sabuk asteroid. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan di atas atau dengan menggunakan sumber informasi lainnya, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang beberapa hal berikut. Kalian bisa mencari referensi melalui internet. Di sini saya akan berikan contoh. Apa itu meteorit? Meteorit adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteorit mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter. Kemudian apa itu asteroid? Asteroid adalah meteorit yang berdiameter lebih dari 10 meter. Kemudian apa itu meteor? Meteor juga disebut sebagai bintang jatuh atau penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi. Bagaimana terjadinya meteorit? Ketika memasuki atmosfer sebuah planet, meteorit akan terpanaskan dan akan menguap sebagian atau seluruhnya. Gas-gas di sepanjang lintasannya akan terionisasi dan bercahaya. Kemudian, bagaimana terjadinya asteroid? Asteroid terbentuk dari ledakan sebuah planet yang mengorbit antara Mars dan Jupiter. Kemudian, bagaimana terjadinya meteor? Meteor terjadi akibat adanya benda langit yang masuk ke atmosfer bumi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, itulah tadi adalah pengertian dari meteorit, asteroid, meteor. Kemudian kita lanjutkan. Ayo membaca. Teropong binokular dan bintang jatuh oleh Diana Caritas.
Dimas sangat senang mendapatkan kejutan hari ini dari Om Dodi, pamannya yang baru kembali dari Bandung. Dimas mendapatkan sebuah teropong binokular. Benda itu sudah lama ia idam-idamkan. Dimas tahu bahwa ia hampir tidak mungkin meminta dari ayah dan ibu karena benda itu sangat mahal. Tetapi pamannya yang bekerja di Boska Bandung sore itu membawakannya untuknya. Terima kasih Om, Dimas pasti akan menggunakan dengan menjaganya dengan baik, janji Dimas kepada pamannya sambil mencium tangan pamannya berkali-kali. Matanya berkaca-kaca. Om percaya kepadamu Dimas. Om tahu kamu ingin sekali mengamati bintang-bintang di langit. Makanya Om pilihkan yang lensanya mampu menangkap benda langit, jelas Om Dodi. Wah, terima kasih sekali Om. Sebenarnya memang teropong binokular yang seperti ini yang Dimas inginkan. Teropong yang tidak hanya mampu menangkap benda jauh di daratan, tetapi juga di langit. Pasti mahal ya Om? Tanya Dimas. Ya, benda itu memang mahal. Tetapi kalau kamu mau memanfaatkannya dengan baik, rasanya seimbang dengan harganya. Alat ini berukuran 12 x 50, artinya lensanya berdiameter 50 mm dan mampu memperbesar benda yang dilihat hingga 12 kali lipat. Seharusnya alat ini mampu digunakan untuk melihat benda langit seperti kumpulan bintang-bintang, jelas Om Dodi. Wah, senang sekali kelihatannya anak ibu ini. Setelah ibu ikut bergabung dengan Om Dodi dan Dimas di ruang tamu. Berarti harapanmu yang pernah kamu ucapkan ketika kamu melihat bintang jatuh beberapa waktu lalu benar-benar terkabul ya Dim? Goda ibu. Oh ya, di mana Dimas melihat bintang jatuh? Rasanya sulit melihat bintang jatuh kalau di daerah sini, tanya Om Dodi agak heran. Waktu kami pergi ke puncak bukit di seberang pulau itu Om, peristiwanya sudah cukup lama. Dimas melihatnya seperti bintang jatuh, tetapi cepat sekali. Lalu Dimas ingat, kata orang kalau kita melihat bintang jatuh dan mengucapkan keinginan atau harapan kita, maka keinginan atau harapan tersebut akan menjadi nyata. Jelas Dimas sambil tertawa tersipu. Oh, itu mitos Dimas. Jangan percaya. Om tahu karena diberitahu oleh ibumu. Ibumu mengatakan bahwa kamu sangat menginginkan sebuah alat untuk mengamati benda langit, kata Om Dodi tertawa sambil mengerling kepala pak kakak perempuannya. Ah, ibu dan Om Dodi ternyata telah bekerja sama ya. Terima kasih ibu, terima kasih Om. Dimas janji akan memanfaatkannya dengan baik, kata Dimas. Ya Dim, tapi jangan lupa dengan kegiatanmu yang lain ya. Belajar, mengerjakan tugas di rumah, dan sekolah harus tetap diutamakan. Setelah itu baru kamu menggunakan waktumu untuk mengeksplorasi benda langit kesukaanmu. Nasihat dari Om Dodi. Nah, pasti Om, jawab Dimas sambil menunjukkan ibu jarinya. Itulah tadi adalah cerita pengalaman Dimas mengenai teropong binokular. Selanjutnya, perhatikan kembali cerita fiksi di atas. Lalu lakukanlah kegiatan berikut ini secara mandiri. Judul cerita apa sudah jelas, yaitu teropong binokular dan bintang jatuh. Siapa tokohnya? Dimas sebagai tokoh utama, Om Dodi tokoh tambahan, kemudian Ibu Dodi tokoh tambahan. Di mana peristiwanya? Yaitu di rumah Dimas. Kapan peristiwa terjadi? Yaitu sore hari. Apa yang terjadi dan mengapa? Kalian bisa menjawabnya dengan membaca teks fiksi tersebut dengan teliti dan bagaimana penyelesaiannya. Selanjutnya, ayo membaca tari kreasi daerah. Tahukah kamu yang disebut dengan tari kreasi? Tari kreasi juga disebut sebagai tari modern. Tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem dan aturan tertentu yang harus diikuti. Tari kreasi lebih bebas. Akan tetapi tari kreasi yang ada saat ini sering masih menggunakan sebagian dan gerakan-gerakan dasar yang diambil dari tari tradisional. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya tradisi di Indonesia yang masih sangat kuat.
Pernahkah kamu melihat pergelaran tari kreasi di daerahmu? Salah satu tari kreasi daerah adalah tari jejer kembang menur. Tari kreasi tersebut baru saja ditampilkan di Istana Merdeka. Tarian tersebut dibawakan dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 bulan Agustus 2017. Tari ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung. Tari gandrung adalah salah satu tari khas asal Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ini, seniman Banyuwangi banyak mengembangkan tari gandrung menjadi kreasi baru. Namun demikian, mereka tidak melepaskan beberapa gerakan dasar tari gandrung. Selain itu, properti tari dalam tari gandrung juga masih menjadi ciri khas. Tari gandrung sebenarnya merupakan tari berpasangan. Akan tetapi dalam pergelarannya saat itu, tarian dibuka dengan tari jejer gandrung. Tari jejer gandrung ditarikan semua penari secara tunggal. Setelah itu, para penari mengundang pasangannya untuk menari bersama. Di daerah lain di Indonesia, tentu banyak tari kreasi daerah yang diciptakan. Tujuannya adalah agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. Tari kreasi biasanya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Beberapa gerakan properti tari maupun lagu pengiring dikembangkan menjadi lebih dinamis dan modern. Selain itu, tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah. Upaya ini dilakukan agar generasi muda dapat meneruskan dan melestarikannya. Nah, itulah tadi adalah ulasan atau teks yang menceritakan tari kreasi daerah. Ya, selanjutnya kumpulkan informasi tentang tari khas dan tari kreasi tersebut, lalu catatlah dengan menggunakan tabel berikut. Nah, nama tari khas daerah misalkan ada tari merak. Sejarah tarinya bagaimana, properti tarinya apa, musik pengiringnya, cara menarikannya. Kalian bisa menuliskannya dengan mencari referensi di internet ya. Selanjutnya, ayo renungkan. Hal apa sajakah yang ingin kamu ketahui lebih banyak tentang alam semesta ini? Sikap dan keterampilan apa sajakah yang menurutmu diperlukan untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang alam semesta? Kalian bisa menjawabnya di buku teks kalian dan mengirimkannya kepada Bapak Ibu guru kalian. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tuamu tentang asal-usul daerah mereka. Bersama mereka, cari tahu tari khas daerah orang tuamu termasuk makna dan sejarahnya. Bandingkan keterangan tari daerah asal kedua orang tuamu dengan tari daerah yang telah kamu bahas sebelumnya. Adakah perbedaannya? Dalam hal apa? Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian, lalu bisa ceritakan ya pengalaman kalian bersama orang tua kalian, bersama teman-teman di grup kelas kalian melalui video yang telah kalian buat. Ya, terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.